Dua rumah di kawasan padat penduduk di daerah Banuaran, Kota Padang ludes terbakar. Lagi-lagi diduga api akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan dua rumah warga di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Rumah yang berada di kawasan padat penduduk ini dalam kondisi ditinggal pemiliknya mudik Natal dan Tahun Baru. Sejumlah warga setempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Akibat kebakaran ini sebanyak 2 rumah ludes terbakar. Diduga peristiwa ini terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah. Berapa rumah, yaitu 2 rumah, korban jiwa tidak ada, dengan bernama Pak Yandri, umur 37 ya. Armada kita kirimkan sebanyak 6 unit di Banuaran dan 2 unit di Bunga Pasang. Melangkah Natal dan Tahun Baru. Semua orang banyak meninggalkan rumah sekarang. Makanya kita ekstra hati-hati dalam ini. Kita mengimbau kepada masyarakat. Kami himbau lagi kepada masyarakat, sesuai instruksi pimpinan, bagi yang meninggalkan rumah atau mudik, seyogianya harus mematikan arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim mengguyur ruas tol Cipali Majalengka, Jawa Barat saat arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Cuaca ekstrim sangat membahayakan keselamatan pengguna tol. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur ruas tol Cipali, tepatnya di wilayah Majalengka, mulai pintu masuk tol Kertajati sampai Sumberjaya. Terjangan hujan dan angin kencang selama 20 menit mengakibatkan sejumlah pohon nyaris tumbang, serta merusak sejumlah baliho di rest area kilometer 166. Cuaca ekstrim ini juga membuat jarak pandang pengendara kurang dari 300 meter karena terhalang kabut di sepanjang ruas tol Cipali Majalengka. Himbau kepada pengguna jalan, khususnya pengguna jalan yang menggunakan jalan tol, karena di wilayah hukum Polres Majalengka sekarang curah hujan lagi tinggi dan terkadang dibarengi dengan hujan besar dan juga angin yang sangat kencang serta kabut. Artinya dengan kondisi ekstrim tadi akan mengancam keselamatan pengguna jalan, Komandan? Mungkin karena cuaca ekstrim seperti sekarang, hujan yang sangat deras, diperlukan kehati-hatian para pengguna jalan karena ya memang cuacanya sangat ekstrim. Petugas kepolisian Resor Majalengka mengimbau kepada semua pengguna jalan baik dari Jakarta atau sebaliknya agar berhati-hati saat berkendara di musim hujan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak Bogor hingga malam ini lancar. Rekan kami Nadia Raisa dan juru kamera Ahmad Muarlin akan melaporkan informasinya untuk Anda dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, hingga Sabtu malam, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau lancar di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Puncak. Oleh karena itu, sejak pagi tadi pihak kepolisian tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas, baik itu sistem buka tutup ataupun sistem satu arah. Namun, hal ini bersifat situasional tergantung dengan volume kendaraan. Sementara pagi tadi, arus lalu lintas yang mengarah ke Puncak memang sempat tersendat dikarenakan adanya pemeriksaan terkait surat keterangan bebas COVID-19, di mana para pengendara yang hendak berwisata ataupun menginap di kawasan Puncak Bogor harus dapat menunjukkan hasil rapid test antigen negatif yang berlaku 3 kali 24 jam. Jika mereka tidak dapat menunjukkan hal tersebut, mereka diminta untuk mendatangi posko untuk melakukan rapid test antigen gratis. Namun, untuk rapid test antigen yang gratis tersebut kuotanya hanya 100. Oleh karena itu, jika kuota habis, para pengendara tidak dapat menunjukkan hasil rapid test antigen, maka mereka diminta untuk berputar arah kembali ke daerah asal. Dan rencananya untuk pemeriksaan terkait surat keterangan bebas COVID-19 tersebut akan kembali diberlakukan atau akan kembali dilakukan pada Minggu pagi. Selain itu juga untuk tempat-tempat wisata dan juga rumah makan dan sejenisnya yang berada di kawasan Puncak Bogor hanya dapat beroperasi hingga pukul 7 malam saja. Dari Bogor, Jawa Barat, Nadia Raisa, Ahmad Muharlin, Aulia, iNews melaporkan.
Sementara itu, situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Sabtu malam ramai. Kendaraan yang melintas di ruas tol ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi asal Jakarta yang hendak menuju sejumlah kota di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Meski ramai, situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek lancar. Tidak nampak kepadatan maupun antrian kendaraan baik yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek ataupun arah sebaliknya. Selain itu, ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari pintu masuk tol Jakarta hingga di kilometer 48 juga kondisinya lancar. Saat ini tidak ada petugas yang memeriksa dokumen hasil tes rapid antigen kepada setiap pengendara yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Di libur Natal 2020, Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami lonjakan penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa, Banten. PT ASDP Cabang Bakauheni mensyaratkan pemeriksaan rapid test antigen bagi penumpang sebagai syarat masuk ke Jakarta. Lonjakan antrean kendaraan roda 4, truk dan kendaraan bus terjadi di pintu tol gate dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung. PT ASDP Bakauheni telah menyeberangkan penumpang kendaraan roda 4, bus dan truk berjumlah 6.028 unit kendaraan roda 2 532 unit, sementara untuk penumpang pejalan kaki berjumlah 23.764 orang. Pelayanan penyeberangan diperketat dengan memberlakukan rapid test antigen bagi para penumpang yang membutuhkan sebagai syarat ke Jakarta. Arahan dari Taran mau kemana ini? Mau ke Cilegon. Dalam rangka apa kita? Ini Lampung. Habis liburan berarti ya? Ya, emang mau kasih itu aja acara aja. Melaksanakan rapid test antigen. Yang dilakukan itu yang pertama kita harus meng-swab orangnya saja sih Pak. Terus nunggu beberapa menit baru hasilnya keluar. Sekitar 2-3 menit. Hasilnya agak dipungut biayanya 275.000. PT ASDP Cabang Bakauheni juga mengoperasikan 29 kapal di 7 dermaga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sementara di tempat wisata untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Kebun Binatang Surabaya membatasi jumlah pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru. Pengunjung juga wajib membeli tiket secara online. Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, Kebun Binatang Surabaya tetap buka dengan membatasi jumlah pengunjung guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pada hari biasa, Kebun Binatang Surabaya membatasi sebanyak 3.000 pengunjung per hari. Sementara akhir pekan hanya 5.000 pengunjung per hari. Meski tidak ada kewajiban untuk melakukan rapid test terlebih dahulu, namun pengunjung yang datang wajib menaati protokol kesehatan. Semua persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Nataru Kebun Binatang Surabaya berpedoman kepada prokes, ya, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik oleh pusat, provinsi maupun pemerintah Kota Surabaya. Dan kita selalu melakukan koordinasi dengan Satgas COVID yang ada di Kota Surabaya, provinsi, dan juga tim-tim asosiasi komunitas kesehatan masyarakat. Pengunjung juga wajib membeli tiket seharga Rp15.000 secara online. Pihak pengelola mengaku tingkat kunjungan wisatawan dalam libur Natal 2 hari terakhir menurun jika dibandingkan tahun lalu. Diprediksi puncak keramaian pengunjung akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata yang melonjak pada libur Natal dan Tahun Baru membuat tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tabanan, Bali gencar memantau objek wisata. Pengawasan serta teguran diberlakukan bagi wisatawan yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Penanganan COVID-19 Kabupaten Tabanan. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tabanan bersosialisasi dan mengingatkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Tanah Lot agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Jika ada yang ditemukan melanggar, tim Satgas akan langsung menegur wisatawan. Meski adanya teguran hingga ancaman sanksi, wisatawan tetap antusias ke Tanah Lot. Satgas COVID-19 Kabupaten Tabanan menyebut
Sosialisasi dan pengawasan akan terus dilakukan di berbagai tempat yang menimbulkan kerumunan seperti objek wisata dan tempat-tempat lainnya. Untuk Tabanan yang kita sasar adalah tempat-tempat keramaian karena Tabanan punya objek wisata favorit seperti Tanah Lot maupun Bedugul, Danau Beratan. Kita sasar itu untuk objek-objek wisatanya. Kerumunan yang lain kita juga sasar di malam hari seperti Senggol, Pasar Senggol, sementara siang hari kita sasar pasar-pasar tradisional, demikian. Sementara itu pengelola objek wisata Tanah Lot mencatat kunjungan yang signifikan ketika libur Natal dan Tahun Baru. Sejak 18 Desember 2020, kunjungan mencapai 1.844 wisatawan dan hingga 25 Desember, kunjungan menembus 2.398 wisatawan. Untuk jumlah kunjungan di DTW Tanah Lot itu sudah menunjukkan kenaikan itu semenjak seminggu yang lalu. Jadi seminggu setelah liburan anak sekolah itu bertahap naik. Mudah-mudahan nanti prediksi kami si JPP-nya tidak meleset, itu bisa bertambah sampai dengan akhir tahun pada tanggal 31 Desember nanti. Meski angka kunjungan meningkat, pihak pengelola Tanah Lot tidak berani memasang target jumlah kunjungan karena masih dalam pengaruh pandemi COVID-19. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Satgas COVID-19 membubarkan wisatawan yang berkerumun di lokasi wisata Gunung Mas Cisarua. Petugas juga membongkar lapak PKL yang memicu banyak kerumunan orang. Libur Natal dan Tahun Baru, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor melakukan penindakan terhadap warga dan wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas merazia warga dan wisatawan yang kedapatan berkerumun tanpa menggunakan masker di lokasi wisata Gunung Mas Cisarua. Tak hanya itu, petugas juga membongkar lapak pedagang kaki lima yang dinilai dapat menimbulkan kerumunan dari pengunjung yang datang. Meski sempat ditentang para pedagang, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Tapi yang jadi masalah, kita nggak ada pemasukan sama sekali dengan adanya COVID ini. Kita kerja di mana-mana susah, Pak. Posisinya itu karena terpaksa, akhirnya untuk menyambung dapur biar bisa ngebul itu ya hanya dengan begini, gitu, jalan gini. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Agus Rido menjelaskan pihaknya terus melakukan razia di seluruh lokasi wisata yang disinyalir menjadi tempat kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor. Banyak sekali masyarakat yang sengaja berlibur di Gunung Mas, kemudian di perkebunan, dan itu tidak bagus, ya, makanya kita bubarkan. Kemudian banyak PKL yang mengganggu arus lalu lintas yang berdiri di trotoar, itu pun menjadi target kita. Makanya hari ini kita tertibkan semua, karena semua harus nyaman, ya. Razia penindakan protokol kesehatan di kawasan wisata Puncak Bogor akan terus dilakukan hingga pandemi dinyatakan berakhir. Selain itu, hal ini dilaksanakan agar kawasan wisata Puncak tidak menambah klaster baru kasus COVID di masa libur akhir tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.